Setelah California, kini Carolina juga dilanda kebakaran hebat. Baik Carolina Utara maupun Carolina Selatan mengalami kebakaran hutan yang sangat besar. Ribuan hektar lahan terbakar yang memaksa pejabat setempat untuk mengumumkan status keadaan darurat. Sementara warga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Tapi, bagaimana sebenarnya kebakaran ini bisa terjadi? Dan, apakah kebakaran kali ini lebih parah dibandingkan dengan yang terjadi di California? Kebakaran hutan sudah terjadi sejak hari Sabtu di Carolina Utara dan Carolina Selatan. Ribuan hektar lahan terbakar, merenggut harta benda, dan mengancam mata pencaharian warga. Meskipun sejauh ini belum ada laporan kematian akibat kebakaran dan tidak ada rumah yang hancur lebur, evakuasi tetap dilakukan. Bahkan, pemerintah setempat mengumumkan keadaan darurat karena api terus menyebar dengan cepat, didorong oleh kondisi cuaca yang sangat kering. Lebih dari 175 titik kebakaran tercatat di seluruh negara bagian sejak hari Sabtu. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan hutan Carolina Selatan, dekat dengan pantai Myrtle, di mana api menyebar hingga 2.000 are, mengancam pemukiman di Walker's Woods dan Avalon. Di Carolina Utara bagian barat, kebakaran dipicu oleh kabel listrik yang putus di sepanjang US Highway, yang kemudian dengan cepat menyebar ke gunung terdekat. Meskipun angin mulai melemah dan suhu turun pada hari Minggu, kondisi udara yang kering dan vegetasi yang mudah terbakar tetap membuat ancaman kebakaran tinggi di seluruh Carolina dan bagian timur laut Georgia. Kondisi ini semakin memperburuk kebakaran yang ada. Secara rinci hingga Kamis pagi di Carolina Utara tercatat 81 titik kebakaran dengan total lebih dari 1.500 area lahan yang terbakar. Angka ini menurun setelah sebelumnya lebih dari 200 kebakaran hutan terjadi di awal minggu. Di wilayah barat daya Carolina Utara, kebakaran terbesar terjadi di Polk County, dekat perbatasan Carolina Selatan, di mana api telah melalap lebih dari 600 hektar. Beruntung, petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan 91% dari kobaran api tersebut. Sementara itu di Carolina Selatan, tercatat sekitar 22 kebakaran hutan hingga hari Kamis pagi. Jumlah ini juga menurun setelah sebelumnya ada sekitar 100 titik kebakaran yang tercatat. Seperti yang sudah disebutkan, wilayah yang paling parah terdampak berada di dekat Myrtle Beach. Kebakaran di kawasan ini bermula dari kebakaran semak-semak yang terjadi pada hari Sabtu. Namun, penyebab utama kebakaran semakin parah adalah kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah Carolina. Kekeringan yang tidak normal ini menjadi faktor utama penyebaran api. Kebakaran ini terjadi setelah setahun cuaca buruk yang melanda Carolina, dimulai dengan kekeringan hebat selama musim panas, lalu dilanjutkan dengan banjir akibat badai ekstrim pada bulan September. Dan kini, kembali lagi ke kondisi kekeringan. Carolina Selatan misalnya, tercatat mengalami hujan yang sangat rendah, bahkan lebih rendah dari biasanya. Ketika tanah yang kering ditambah dengan bahan bakar alami, curah hujan terbatas, dan kelembapan yang rendah pada vegetasi, hal ini mempermudah api menyebar dengan cepat. Yang dibutuhkan hanya sambaran petir atau api buatan manusia, ditambah dengan hembusan angin untuk memulai kebakaran hutan. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah kebakaran di Carolina lebih parah daripada yang terjadi di California pada awal tahun 2025? Jawabannya adalah tidak. Kebakaran di Carolina memang tidak separah kebakaran yang terjadi di California. Kebakaran di Carolina tidak sampai merusak belasan ribu bangunan, tidak ada korban jiwa dan tidak melahap lebih dari 14.000 hektar lahan. Tapi yang membedakan adalah jumlah titik kebakaran. Di California, tercatat sekitar 124 titik kebakaran hutan besar dan kecil. Sementara di Carolina, ada sekitar 174 titik kebakaran. Sebenarnya kebakaran hutan adalah hal yang cukup umum di Carolina. Berdasarkan catatan, Carolina sudah mengalami banyak insiden kebakaran hutan pada tahun 2024 saja. Carolina Selatan misalnya, rata-rata mengalami sekitar 5.000 kebakaran hutan setiap tahunnya, yang membakar hampir 12.141 hektar lahan. Sementara itu di Carolina Utara, tercatat 4.588 kebakaran hutan pada tahun 2024 yang membakar lebih dari 6.070 hektar. Hal inilah yang mendorong Gubernur Henry McMaster untuk menyatakan keadaan darurat. Tim penyelamat kebakaran berhasil menangani kebakaran hutan di Carolina dan telah memasang alat penyiraman portable untuk membasahi tanah. Helikopter CH-47 Chinook juga dikerahkan untuk membantu memadamkan api.
Hingga saat ini, kru penyelamat sudah melakukan 102 kali penyemprotan air, dengan total 6.000 galon air yang digunakan. Petugas pemadam kebakaran Horry County juga telah mengimbau para pengendara untuk menghindari jalan hingga Selasa pagi, mengingat potensi asap tebal yang masih berlanjut. Warga yang telah dievakuasi kini diperbolehkan untuk kembali ke lingkungan mereka. Selain itu, departemen juga mengeluarkan perintah larangan membakar di seluruh negara bagian, termasuk membakar puing di halaman atau api unggun. Namun di tengah upaya pemadaman api dan krisis yang sedang berlangsung, Presiden Donald Trump justru dilaporkan sedang bersenang-senang di resort setelah bermain golf di Florida. Dalam video yang beredar, ia terlihat menari di atas meja bersama CEO Tesla Elon Musk. Tindakan ini memicu kecaman dari warganet. Bukan hanya soal Trump, sering meluasnya kebakaran terungkap fakta yang cukup memilukan. Ketika api membakar hutan dan rumah, Badan Tanggap Bencana seringkali mengabaikan masyarakat kulit hitam dan berpenghasilan rendah. Lingkungan ini cenderung tidak memiliki infrastruktur, sumber daya, atau rencana evakuasi yang memadai, sehingga menyulitkan penduduk untuk melarikan diri dengan cepat atau mencari tempat berlindung. Selain itu, masyarakat ini terus menghadapi hambatan keuangan saat mengajukan permohonan bantuan bencana. Akankah komunitas yang paling terdampak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan? Atau akankah mereka tetap tertinggal seperti yang dialami banyak komunitas kulit hitam setelah bencana sebelumnya? Kecuali ada perubahan, komunitas kulit hitam akan terus menderita, bukan hanya akibat kebakaran itu sendiri, tetapi juga akibat sistem yang menentukan siapa yang akan dibantu untuk membangun kembali dan siapa yang akan ditinggalkan dalam abu. Saat ini, masyarakat di seluruh Carolina harus menahan nafas, berharap hujan bisa datang dan memadamkan api sebelum memasuki pemukiman yang bisa mengakibatkan banyak rumah terbakar. Tapi, apakah setelah api padam semuanya selesai? Jawabannya tidak. Justru, begitu api padam, krisis yang sebenarnya baru dimulai. Seperti yang terjadi di California, kebakaran hutan ini menyebabkan penurunan fungsi hutan dalam menahan air. Ketidakmampuan hutan untuk menyerap air bisa mengakibatkan bencana lain, seperti banjir atau tanah longsor. Namun, untuk saat ini yang paling mendesak adalah angin kencang yang diperkirakan akan melanda banyak wilayah di Carolina dengan kecepatan 15 hingga 25 mil per jam. Ini bisa kembali memicu kebakaran. Selain itu, ada juga badai yang diperkirakan bergerak ke pantai timur. Meskipun badai ini membawa hujan yang sangat dibutuhkan untuk memadamkan api, tapi badai ini juga bisa menghasilkan angin kencang dan tornado yang berpotensi merusak bangunan-bangunan di Carolina. Masalah berikutnya, kebakaran hutan ini akan terus mengancam banyak wilayah di bagian tenggara Amerika Serikat selama beberapa bulan mendatang, akibat perubahan cuaca yang cepat dari cuaca basah ke cuaca kering.